Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Celso Bulim. NIM saya 2019 002089. Saya belajar di salah satu kampus Universitas Sarjana Kertamahasiswa Yogyakarta semester 4. Dan di sini saya mendapatkan tugas translating and interpreting, sehingga di sini saya akan berbicara tentang situasi yang terjadi di benua Afrika lebih khususnya. Uh, jadi di sini saya mendapatkan informasi bahwa informasi yang dilaporkan oleh Brian Leyen melaporkan informasi yang terjadi di dunia saat ini, di mana manusia yang sedang menyerang oleh penyakit COVID-19. Lebih khususnya ada beberapa negara dari benua Afrika ini. Ada banyak negara di benua Afrika, namun di sini saya akan berbicara hanya tentang 4 negara saja, yaitu terdiri dari Afrika Selatan, Nigeria, Afrika, Uganda. Dia melaporkan bahwa orang-orang yang dibangkitkan untuk memvaksinasi orang-orang terhadap COVID-19. Nah, Afrika sendiri tertinggi jauh di belakang benua, berpenduduk 1,3 miliar orang yang menghadapi kekurangan vaksin yang parah seperti gelombang infeksi baru. Jadi di sini dia melaporkan bahwa ada coronavirus dan ada menambahkan infeksi baru lagi yang menyerang di negara ini. Maksudnya negara Afrika, negara-negara yang saya sudah sebut tadi. Dan informasi yang dikumpulkan oleh John Hopkins di universitas menunjukkan Afrika Selatan memiliki ekonomi terkuat di benua dan kasus virus corona terbesarnya. Jadi di sini dia mengkonfirmasi bahwa di Afrika memiliki ekonomi yang tinggi terbesar, namun virus corona juga terkuat di Afrika. Negara ini memiliki ratusan ribu tenaga kesehatan. Banyak dari mereka datang tatap muka dengan virus. Afrika adalah negara terbesar dan lebih dari 200 juta orang. Dan salah satu negara, Uganda, yang telah menarik suntikan vaksin dari daerah pedesaan dan membawanya ke kota karena persediaannya rendah. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan bahwa baru saja mulai memberikan suntikan vaksinasi pertamanya akhir pekan lalu, dan setidaknya 5 negara Afrika lainnya belum memberikan vaksinasi apapun. Jadi di sini dia melaporkan bahwa kelalaian pemerintah sehingga ada beberapa negara yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan juga di sini organisasi kesehatan dunia WHO mengatakan atau memperkirakan tentang situasi yang terjadi di benua Afrika oleh COVID-19, bahwa Afrika kekurangan 700 juta suntikan COVID-19 karena pengiriman vaksin ke benua Afrika hampir terhenti, sehingga menyebabkan infeksi COVID-19 meningkat di seluruh benua Afrika. Hal ini sangat memprihatinkan dan terkadang frustrasi, kata Direktur ADC Dr. John Hopkins. Jadi di sini mengirim vaksinasi dari negara-negara seperti negara Amerika, negara Cina, dan negara lainnya mengirim vaksinasi ke negara benua Afrika, sehingga menyebabkan kematian dari virus COVID-19 semakin tinggi. Ini menyebabkan warga Amerika atau pemerintah Afrika khawatir. Dan juga di sini mereka mengarang dan menceritakan dengan lagu apa yang sedang dihadapi oleh negara ini, yaitu lagu yang bernama Kingnya mengatakan bahwa negara tersebut tidak mungkin
bersaing dengan negara-negara lain di pasar internasional untuk vaksin. Jadi negara-negara ini tidak bisa bersaing dengan negara lain karena negara mereka rendah, dan negara lain seperti negara Amerika, China lebih besar daripada negara-negara yang ini bisa bersaing di pasar internasional. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Inggris telah sepenuhnya memvaksinasi lebih dari 40% dari populasi negara-negara di Eropa, mendekati atau melewati cakupan 20%. Amerika Serikat dari populasi negara-negara Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman bahkan menawarkan suntikan kepada kaum muda yang berisiko sangat rendah terkena penyakit serius akibat COVID-19. Negara-negara telah lama memperingatkan ketidaksetaraan vaksin, mengatakan mereka takut negara-negara kaya akan terus membangun pasokan vaksin dosis. Dan di sini dalam kasus ini seorang miliarder Inggris yang bernama filantropis Emo Ibrahim yang lahir di Sudan menambahkan atau mengatakan bahwa suaranya untuk masalah ini. Berbicara kepada Associated Press, dia mengkritik persaingan di seluruh dunia untuk vaksin. Dia menambahkan bahwa ungkapan tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Semua orang aman. Dan juga dia berbicara, dia mengkritik persaingan di seluruh dunia untuk vaksin. Dia menambahkan bahwa ungkapan tidak ada yang aman sampai semua orang aman sering diulang-ulang oleh para pemimpin bangsa-bangsa yang kaya tidak ada artinya. Jadi di sini dia berbicara tentang ketidaksetujuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap negara-negara yang rendah, dan juga pada saat ini COVID-19, sehingga negara-negara yang memiliki alat-alat yang canggih harus melakukan dengan adil terhadap negara-negara yang rendah, seperti mengirim vaksin dan juga mensamaratakan dengan negara-negara lain. Dan juga di sini Presiden Joe Biden melakukan yang pertama untuk meredakan krisis. Mereka mengumumkan akan membagikan 25 juta dosis vaksin lebih di negara-negara di Amerika Selatan dan Tengah, Asia, dan Afrika. Negara Barat juga diharapkan menyebabkan 5.000 juta lebih banyak vaksin dosis di seluruh dunia selama tahun depan. Itu akan menjadi tambahan dari 80 juta dosis yang telah dijanjikan. Dan setiap tahun petani, dan juga di sini dia menceritakan tentang apa yang dihadapi oleh petani-petani, yaitu setiap tahun petani menanam tiram dengan ukuran yang tepat. Jadi orang-orang yang di restoran akan menikmati memakannya. Jadi petani setelah mendapatkan hasil, mereka akan menjual tiram itu ke restoran. Jika mereka mendapatkan restoran yang terbesar, tidak lagi membelinya. Jadi tahun lalu ketika banyak restoran seafood di AS tutup karena COVID-19, karena pandemi COVID-19, petani tiram kehilangan kesempatan untuk menjual produk mereka, karena ini adalah salah satu jalan yang petani lakukan untuk mendapatkan keuangan untuk kehidupan sehari-hari. Namun karena COVID-19 tutup, sehingga mereka kehilangan pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga atau menghidupi kehidupan sehari-hari. Itu adalah masalah besar sampai program konvensi datang untuk menyelamatkan. Jadi mereka membuat konferensi untuk menyelamatkan petani-petani yang tadinya kehilangan pekerjaan. Program tersebut disebut mendukung budidaya dan restorasi tiram atau begal. Ia membeli lebih dari 5 juta tiram dengan biaya sekitar $2 juta, dan petani berada di pantai Timur As dan di negara bagian Washington memiliki berat berbara. Jadi setelah mereka membuka
program konversi sehingga banyak pelanggan, yaitu lebih dari 5.000 juta. Tidak yang 2 juta dolar bisa dibeli oleh konsumer. Dan untuk menjual tiram ini pemerintah menempatkan satu tempat, itu apakah di air dan lokasi khusus yang disebut di rubuh. Begitu mereka nempel pada struktur di dalam air, mereka hidup selama beberapa tahun dan mereka membantu menciptakan lingkungan yang baik untuk kehidupan laut lainnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu adalah penjelasan singkat atau pendapat saya yang saya dapat dari pelajaran ini, dan sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.